Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali lagi dengan saya Muhammad Nurul Firdaus dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan politik nasional. Sistem kepemimpinan nasional sendiri menurut Profesor Mustopo Djijaja bahwa kepemimpinan nasional diartikan sebagai sistem kepemimpinan dalam rangka penyelenggaraan negara dan membangun bangsa, meliputi berbagai unsur dan struktur kelembagaan yang berkembang dalam kehidupan pemerintahan negara dan masyarakat, yang berperan mengemban misi perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa sesuai dengan posisi masing-masing dalam pemerintah dan masyarakat menurut nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan yang dimanfaatkan konstitusi negara. Secara struktural, dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara, pemimpin lembaga-lembaga yang berkembang dalam masyarakat yang secara fungsional berperan dan berkewajiban memimpin orang, anggota serta lembaga yang dipimpinnya, di mana kepemimpinan nasional itu terdiri dari pejabat lembaga-lembaga pemerintah negara yang mengemban tugas negara. Menurut Anwar Ibrahim, bahwa kepemimpinan haruslah peka dan prihatin terhadap suara dan aspirasi rakyat, serta merumuskan cara pendekatan yang melibatkan rakyat. Beliau menekankan pada konsep syura atau musyawarah dan demokrasi penyetaraan. Berdasarkan pendapat Anwar Ibrahim, pemimpin nasional adalah sosok seorang yang mau mendengarkan aspirasi dan rakyat dan peka dalam memahami kebutuhan rakyatnya secara keseluruhan dan menghayati nilai-nilai yang berlaku. Seorang pemimpin bangsa haruslah memiliki kemampuan memberi inspirasi kepada bangsanya dan mempunyai visi yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa. Konsep kepemimpinan di Indonesia yaitu kepemimpinan di Indonesia pada dasarnya adalah kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia atau kepemimpinan Pancasila. Kualitas kepemimpinan nasional yang sangat baik diperlukan dalam lingkungan strategis yang berubah dengan cepat. Dalam mencapai tujuan nasional melalui tahapan-tahapan pembangunan dan terprogram, terarah dan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan kualitas kepemimpinan nasional yang baik, karena bukanlah merupakan proses yang sederhana terbentuknya kepemimpinan nasional. Perlu adanya penyiapan sumber daya manusia yang akan dikadarkan menjadi kepemimpinan di eranya bagi masa depan bangsa dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta akan memikul langsung tanggung jawab negara di lingkungan negara, bangsa dan masyarakat dalam mengemban tugas dan pengabdian bagi negara Indonesia. Rendahnya daya saing bangsa merupakan tantangan global paling utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini terkait dengan ketahanan nasional pada level bangsa, korporasi, perusahaan, komunitas ataupun individu. Teknologi akan menjadi penggerak perubahan yang paling utama dalam menghadapi arus sejarah pada abad ke-21 ini. Dalam pertanian, industri, perdagangan, keuangan, pendidikan, kesehatan, pertahanan atau jasa
terlihat adanya porsi teknologi yang semakin besar digunakan dalam PDB negara-negara berkembang. Dengan kata lain, penguasaan teknologi sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan daya saing sebuah bangsa, karena teknologi menjadi sumber bagi tumbuhnya knowledge capital atau suatu bangsa. Landasan kepemimpinan nasional dalam membangun bangsa Indonesia perlu terus-menerus dilakukannya pembaharuan, pemahaman dan kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Visi bangsa Indonesia jangka menengah dan jangka panjang tersebut memadukan kesepakatan ini. Rencana jangka panjang nasional dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang telah menetapkan arah bangsa Indonesia dalam jangka panjang mulai dari tahun 2005 sampai 2025 dalam hal ini. Keserasian di masing-masing daerah maupun nasional harus terbentuk dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah. Dengan demikian secara efektif dan saling menunjang strategi dan pelaksanaan pembangunan Indonesia yang inklusif dapat segera terlaksana. Sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat dicapai keberhasilannya dengan peran kepemimpinan nasional untuk menggerakkan pembangunan nasional ini sebagai kunci kesuksesannya pencapaiannya. Pemimpin nasional yang berkarakter. Jika merangkaikan kriteria nasionalisme dengan deskripsi yang berkarakter, maka karakter akan menitik beratkan pada persyaratan sikap pribadi sang leader dengan ketentuan komitmen jiwa kebangsaan dan pengabdian pada kepentingan nasional sebagai syarat dari sikap nasionalisme. Setidaknya terdapat 4 unsur karakter yang perlu mendapat perhatian sebagai dasar yang akan menjadi identitas seorang, yaitu dengan adanya kendali sikap pada jiwa dan badan sikap manusia yang melekat pada setiap insan yang secara terus-menerus. Nafsu hewani, karena adanya sikap tersebut untuk menghilangkan kecenderungan instinktif. Adanya daya tahan untuk mengatasi sikap tersebut sebagai dasar yang akan menjadi identitas seseorang yaitu dengan adanya kendali sikap pada jiwa dan badan manusia yang melekat pada setiap insan secara terus-menerus. Yang kedua, ada nafsu hewani, karena adanya sikap tersebut untuk menghilangkan kecenderungan instinktif. Adanya daya tahan untuk mengatasi masalah, dan adanya kekuatan metafisis yang tertanam dengan entitas kekuatan batin yang dapat menghasilkan suatu perbuatan nyata yang konsisten terhadap prinsip-prinsip sosial. Yang ketiga, dalam melakukan tindakan perlu adanya prinsip-prinsip regulasi atau aturan yang terlegitimasi dari melakukan tindakan dari komunitas masyarakat sendiri sebagai pedoman. Yang keempat, ada satu atau bahkan seperangkat tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, karena menganut aturan yang jelas dan memiliki tujuan nyata, maka karakter telah menjadi sikap yang menetap, terintegritas pada manusia dan tidak lagi bersifat nafsu hewani. Mungkin cukup sekian untuk kepemimpinan politik nasional. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.